selama ini memang saya banyak berpikir tentang hal-hal tersebut. Kesannya itu kita itu hidup kita diatur oleh Allah, diatur. Ingat ya, bukan ditakdirkan, tidak ya. Diatur itu berarti perjalanan kita diatur. Takdir itu kesannya, jadi orang itu belum memahami bahwa takdir dengan perjalanan hidup itu nggak ngerti kayaknya. Bisa. Nah, yang dimaksud orang-orang itu adalah takdir Allah, qadarulahnya. Boleh kalau itu. Tapi orang itu tidak tahu bahwa yang mengadakan perjalanan ini sebenarnya kita. Iya. Paham ya? Nah, ini tetap sama orang-orang atau saudara kita, termasuk kita. Ini tuh kesannya Allah yang ngatur juga. Loh ya jangan begitu. Berarti kalau nanti saya itu mencuri, nah itu dari Allah Ta'ala. Ya kan nggak bisa seperti itu, kok enak. Iya. Nah, kan nggak boleh, makanya enggak. Saya nggak kepikiran itu tuh. Iya nggak apa-apa, makanya tadi itu kan kalau sama orang yang beriman. Kan gitu, nggak boleh. Iya. Jadi jangan ngomong seperti itu, karena kalau ngomong seperti itu salah lagi kita. Kalau qadar Allah yang menentukan, Allah benar, agar kita itu tidak lebih jauh lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridho. Nah itu benar kalau itu. Tapi kalau pada waktu berjalan itu manusianya yang memilih mau yang mana. Nah ini orang banyak yang tidak tahu, orang-orang muslim banyak yang tidak tahu. Milih mau yang mana, ini dia tidak tahu. Milih itu. Milihnya itu dia tidak tahu. Nah tahunya itu kalau memang dia benar-benar, mohon maaf nih ya, dia hafal Quran, dia sudah mengamalkan, dia sudah hafal sunnah, dan dia mengamalkan. Satu lagi, dan dia mengamalkan Quran dan sunnah tersebut, nggak pernah ngomong-ngomong yang aneh-aneh. Dia tawadu, dia rendah hati. Nah ini beda, karena dia nggak yang sombong. Nah ini beda nih. Nah orang-orang seperti itu biasanya diberi peringatan oleh Allah Ta'ala melalui otak sama hatinya. Jangan kerjain itu, kesannya seperti itu. Nah inilah yang memang orang tidak pernah dibahas. Nggak pernah dibahas. Nah akhirnya merasa kalau takdir saya melakukan ini dari Allah. Enggak, kamu menyalahkan Allah seperti itu. Nah kenapa? Iyalah kalau kamu masih normal. Lah kalau yang nyuri, lah kalau yang sudah korupsi, lah kalau yang zina, ya yang maksiat. Masa itu Allah ngawur aja. Nah, nggak boleh kita seperti itu. Berarti inti permasalahannya di pilihan yang kita buat itu. Iya. Seperti menentukan takdir. Iya, mamanya dia sering, mohon maaf nih, dia sering berzina, kena dia penyakit itu, akhirnya keluarganya kena. Nah, kan sama, itu takdir yang dia pilih. Takdir yang dipilih. Lah iya, nggak ada salahnya. Nah yang salah itu dia milih sendiri. Nah, takdir yang kita pilih berakhir dengan takdir dari Allah. Lah ya itu Allah menentukan seperti itu agar dia itu berhenti, kan seperti itu. Nanam timun jadi timun. Iya. Nanam cabai jadi cabai, nggak mungkin nanam cabai jadi timun. Nanam angin. Intinya supaya kita belajar gitu. Iya, belajar. Semua itu yang di dunia ini kita belajar. Untuk apa? Untuk menuju akhirat. Sebenarnya itu kuncinya. Kita ngomong seperti ini nggak bisa untuk main-main. Iya, makanya maksudnya Kita memberikan begini ilmu pada teman-teman ini di YouTube. Ini nggak bisa untuk main-main. Kita betul-betul tauhid yang mana yang benar, ya harus kita bilang yang benar, nggak boleh main-main. Kalau memang qadarullah, ya itu ditentukan oleh Allah Ta'ala, tapi perjalanannya kamu yang memilih itu, bukan Allah. Nah sebelum kamu berjalan sana biasanya ada nih ragu-ragu. Nah itu sebenarnya ada petunjuk dari Allah Ta'ala melalui hati. Cuma itu terabas saja. Nah itu kan beda. Pokoknya mikir gitu Ustaz. Ini Allah ciptakan surga, ini Allah ciptakan neraka. Nah sekarang tinggal memilih kan. Kalau memilih mau surga berarti jalannya jalan surga kan. Iya. Ke neraka bukan berarti dia masuk neraka itu karena takdir Allah. Lah ya nggak bisa. Nggak bisa. Nah, tetap dia akibat dari perilaku. Iya. Nah, itu kan takdir yang dipilih. Sekarang gimana kalau gini? Orang jalan nih, jalan. Kepleset tuh jatuh tabrak motor. Itu bukan pilihan berarti. Itu apa, Bos? Itu takdir Allah, qadarullahnya di situ. Tetapi pada waktu dia kepleset ketabrak motor berarti dulu. Nah, dulu dia umurnya berapa? Dia di bawah 45 dulu. Dia dinasehatin sama ayah ibunya ngeyel dan keras. Tetap ada sebab. Nah, kan tetap ada sebabnya. Itu tetap tanda dari Allah Ta'ala. Nggak akan Allah itu berbuat zalim pada hambanya. Itu kunci sudah.
ujung-ujungnya orang itu sebetulnya membuat pilihan saya tidak sadar berarti. Iya nggak Ustaz? Sadar tidak sadar dia memilih. Memilih.